Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam, semoga duit teh ake pisan. Mau menang bae teh ngedeng rumu duit mah kenceng premen. Semoga besok kebeli mobil sedan, nambah kenceng nambah. Yang gak jawab salam, mulutnya diam, mukanya kusam. Awas dicariin polisi karena nyolong ayam. Tembak, 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 tembak. Warubah aja bibi Maya. Bu, Pak, jawab salam saya sekali lagi yang kompak, hempak, serempak, jangan lupa pakai sem. Gawa-gawa sempak. Kompak, hempak, serempak, jangan lupa pakai semangat. Semangat. Teh. Woi. Masih urip. Premen kita kemarahan guys. Mungkin ini ceramah ini. Sekali lagi jawab salam saya Bu ya. Yang paling kenceng saya doain supaya nanti punya menantunya orang kaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawabnya paling kencang itu calon mertua mata duitan. Kata orang katanya duit bukan segalanya, tapi ternyata segalanya pakai betul orang. Kata orang katanya duit tidak dibawa mati, tapi ternyata ngurusin orang mati kudu pakai betul apa tidak sih? Banyak yang berantem gara-gara ake sing cerai gara-gara mertua marah gara-gara kita ceramah gara-gara. Wih kasar teh. Gara-gara diundang. Ya dah. Semoga yang hari sini Allah berikan keberkahan. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wa tuqa wal wafa amma ba'du. Apa sih ibu? Barakallahu. Faqad qala Allah Ta'ala Subhanalladzi bi'abdihi laila. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila ila akhiril ayat. Wa qala Nabi Muhammad as-salatu mi'rajul mu'minin. Jamaah. Pertama yang saya hormati yang mulia guru kita Abah Kiai Haji Sukri, Ustadz Khariri, Kiai Haji Solehuddin, Bapak Camat Lekaran ya, Bapak Camat Gunung Kaler tulisnya, Bapak Kepala Desa Gunung Kaler, Bapak Cecep AS, panitia Ustadz Arkani, Bapak RT Ismail, Ustadz Sarif garis dendek bewok. Kita doakan guru-guru kita mudah-mudahan miliknya ditambah, rezekinya ditambah, istrinya tambah solehah. Alhamdulillah.
Bu, ibu-ibu saya doain mudah-mudahan hidupnya penuh barokah, gelangnya penuh, kalungnya penuh, kan korongna pinu sarobanya, kalungnya penuh, dompetnya penuh, ATM-nya penuh, tempat berasnya penuh, kantongnya penuh, ATM-nya penuh, tasnya penuh, dosanya penuh ampunan. Amin ya robbal. Bapak-bapak saya doain mudah-mudahan bapak-bapak panjang umur. Kenapa saya doakan bapak-bapak panjang umur? Survei membuktikan bapak-bapak lebih cepat mati daripada ibu-ibu. Serius iki ningkulan ning balaraja ku ya iku akeh randa daripada duda. Serius banyak janda daripada duda di sini. Pada apa orang? Pada ning di akeh janda daripada duda. Kenapa itu bisa terjadi? Karena laki-laki selalu dimarahin. Dikemarahi bae wong lanang mah ya. Waktu kecil dimarahi sama ibunya, betul? Sekolah dimarahin sama gurunya, betul? Kerja dimarahin sama bosnya, betul? Dua rabi dimarahin sama rabine ngaku. Kemudian yang saya hormati, yang saya cintai, para santriwan, santriwati, remaja-remaji, pemuda dan pemudi, anak pemuda nih anak. Woi pemuda, ada pesan buat kalian. Tetap semangat walaupun tidak punya penyemangat. Tetap berjuang walaupun tidak punya ayang. Rajin-rajin menuntut ilmu, karena aku tanpa ilmu tidak bisa apa-apa, tapi aku tanpa kamu tidak apa-apa. Anjay. Masuk gak? Masuk gak? Aku tanpa ilmu rugi, tapi aku tanpa kamu bisa cari lagi. Slegel. Allah Akbar. Bu, ibu, bu, masih urip. Saya mau tanya kabar dulu ya. Masih urip ya. Saya mau tanya kabar dulu. Ibu, 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 apa kabarnya? Jawab. Kabar baik, alhamdulillah. Siap ya, Be? Bapak Ibu ya, jawab KB. Bapak Ibu, apa kabarnya? Berbaik, baik, alhamdulillah. Kerudung hitam, kerudung hitam, senyumnya pahit. Ternyata lagi nggak punya duit. Kerudung biru dipakainya panas. Ternyata kerudungnya belum lunas. Kerudung putih, ini kerudung putih. Anak, kerudung putih pura-pura telat datang. Oh ternyata takut ditagih. Allah. Jamaah biasa aja ya ini mah ya Pak, nggak apa-apa ngajinya sampai bercanda-bercanda ya. Ngaji mas saya yakin orang sini mah tiap hari ngaji, betul? Kiainya juga banyak, betul? Ngapain ngundang saya ke sini? Banyak kiai. Ya, kalau saya ke sini katanya nggak seru, katanya, ih kiai ini dia mau konon aja ya. Orang kesat gitu aja. Allahu Akbar. Jamaah, jamaah, alhamdulillah.
Ustadz sudah dihormati, bapak-bapak sudah, ibu-ibu sudah, anak remaja sudah, bocil. Weh. Bocil, mudah-mudahan panjang umur. Mana bocil mana? Mudah-mudahan panjang umur. Hasil cita-cita. Yang pengen jadi polisi jadi polisi. Yang pengen jadi orang kaya jadi orang kaya. Yang pengen jadi dokter jadi dokter. Syaratnya jangan kebanyakan main FF. Siapa sih ngilok main FF yo? Ini wonge. ML analah kasih ngilok main ML. Ay, ari ML itu apa? ML mobil osbak. TikTok analah kasih ngilokan main TikTok analah. Aku suka nonton berangkat normal pulangnya getaran son napas jadi tapi aku suka nonton berubah hasilnya. Wis kabeh ya, wis kabeh ya dihormati ya, Ustadz wis, bapak-bapak wis ya, ibu-ibu wis, pemuda wis, bocah masih ada lah kak. Woi RT sila dulu. Ya kak. RT ada lah kak. Dihormati. Ya Allah lindungi. Sing kenceng gak kabehan? Ya Allah lindungi. Ya Allah sehatkan. Ya Allah jaga. Ya Allah sayangi. Jadi RT risikonya gede. Jadi RT dikemarahi baik. Kalau kagak dapat BLT yang disalahin Pak. Loh. Wis beres kabeh ya. Penghormatan wis beres kabeh. Bukan ada sing pundung, sing kurik-kurik ya. Saya sambil belajar bahasa Jawa ini. Saya kan orang Sunda, orang Belaraja ya. Sedikit-sedikit bahasa Jawanya, kagak apa-apa ya. Apa nek? Hah? Wih iya hadro dulu. Woi hadro. Hadro lagu be ya. Siap ya. Engkau tenang. Kemudian mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu. Bu, Pak, kita termasuk orang yang bersyukur apa tidak? Alhamdulillah. Kalau kita bersyukur nantilah azidanakum. Kalau kita tidak syukur, wala in kafartum inna adzabil sadid. Kalau kita kufur, siksa Allah sangat pedih. Bu, kalau kita syukur hidup kita akan barokah insya. Punya usaha sedikit-sedikit jadi gede, punya warung sedikit jadi gede, jadi gede, jadi gede, ini namanya berkah. Alhamdulillah. Punya usaha sedikit-sedikit jadi gede, ini namanya berkah. Ibu mau nema cilik segini gede, ibu arane bekah. Allahu Akbar. Sekecil apapun nikmat dari Allah harus kita syukuri. Man lam yaskuril qalil lam yaskuril kasir. Barang siapa yang tidak mampu mensyukuri nikmat yang sedikit, tidak akan mampu mensyukuri nikmat yang banyak. Paham? Paham? Bu, kalau disuruh milih, ibu punya tangan tapi kagak punya gelang, apa pilih banyak gelang tapi kagak punya tangan? Milih gimana? Dua tangan dua gelang, milih gimana? Mending punya tangan tapi kagak punya gelang, apa banyak gelangnya tapi kagak punya tangan? Punya tangan. Bu, di wonge dia. Ibu mending punya leher tapi kagak punya kalung, apa banyak kalungnya tapi kagak punya leher? Punya leher, betul. Bu, ibu mending punya laki tapi kagak gablek duit, apa banyak duit tapi kagak gablek laki?
Wih, wah handi bener iki mah. Ini orang dua laki. Misalnya, ibu ke pasar diantar sama suami tapi kagak dikasih duit. Apa mending dikasih duit tapi kagak diantar suami? Hah? Dikasih duit tapi kagak diantar. Berarti suami kagak penting-penting amat. Yang penting mah Masya Allah mang kerumora Allahu Akbar. Dua laki pengennya tinggi putih, oi, duhur putih gagah ke duit teh, pengen dua laki ngkon gue ya, betul, betul orang. Dua laki mah amun kemongkonku duhur gagah putih, iku ake sing ngerebut pelakor. Iya dah, ini lagi rame nih tipiku ya, anu sing ngerebut lakine ya. Punya suami mah mendingan kecil hitam bau ketek. Iya, ditaruh di depan pintu juga kagak bakalan ada yang mau. Betul. Allah, suami banyak harta, mobilnya Innova, motornya Honda, laptop Toshiba, makannya di restoran bintang 5, minumnya Coca-Cola, ikannya ikan nila, tapi suami tergoda oleh anak SMA. Mau kayak gitu mau? Dulu mah waktu masih pacaran ngomongnya, walaupun tidak punya harta yang penting setia. Keren. Betul. Pakai dilagukan. Bukan emas permata yang ku pinta, yang ku inginkan bisik mesra dekapanmu, harta mudah dicari, cinta hanya sekali, hilang oleh dunia ini, butakan mata dan hati. Mengapa begini? Bu, kemarin yang juara 1 siapa? Hah? Tasya juara 1 ku ya. Sing juara rorone siapa bu? Hah? Si Valen juara 3 April beruka teh wong kene. Salawat ma'asalam semoga dilimpahkan kepada paduka alam Habibul Karim Sayyidina wa Nabina Maulana Muhammad. Nabi Muhammad adalah satu-satunya manusia yang ketika disebut namanya kita dapat pahala. Satu-satunya manusia kalau disebut namanya dapat pahala. Sehebat-hebatnya Prabowo, sehebat-hebatnya Pak Jokowi, amun nyebut arane orang di pahala. Misalnya contohnya, sallallahu ala Prabowo, sallallahu ala Jokowi, sallallahu ala Prabowo, sallallahu ala Jokowi. Orang di pahala orang, tapi ketika sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya wahidan sallallahu alal asro, barang siapa bersolawat kepadaku 1 kali kata Nabi, Allah akan membalas dengan 10. Luar biasa apa kagak? Wih, luar biasa kagak? Luar biasa. Cinta sama Nabi, cinta. Kalau saya bilang oke. Yang sebelah sana aja menang bete ngawayu sudah laki nih. Sebelah situ oke, mainkan bro, ayo mainkan. Siapa yang cinta Nabi Muhammad, rajin baca sholawat. Siapa
Nabi Muhammad. Rajin baca sholawat ya Rasulullah, salamun alaihi asyadi wa daruji ya jiratal alami ya wailal juni wal karami ya Rasulullah, salamun alaihi ya rafi'a syadi wa daruji ya jiratal alami ya wailal juni wal karami. Siapa yang ingin dapat syafaat, rajin baca sholawat, ingin bahagia dunia akhirat, rajin baca sholawat ya Rasulullah, salamun alaihi ya rafi'a syani wa daraji ya jiratal alami ya muhailal judi wal karami ya Rasulullah, salamun alaihi ya rafi'a syani wa daraji ya jiratal alami ya muhailal judi wal karami. Wih, teger hadroy kia. Kok manggung bareng kalian kita ya? Ada para? Wih, ada para? Ning kali deres. Lanjut ya bang ya. Ning rawa buaya ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita penghormatan udah semua, puji syukur kepada Allah juga sudah, sholawat salam kepada Nabi sudah. Sekarang kita tinggal menyamakan persepsi, menyatukan niat. Kita malam ini kesini apa niatnya? Woi, woi. Jere Kangjeng Nabi, innamal a'malu biniyatin wa innamal likulli imri'in manawa. Angin pastine utawi saban-saban kalakuan ikut tetap kalawan sakeh niat. Setiap perbuatan, setiap kelakuan itu diberikan pahala oleh Allah tergantung niatnya. Betul? Betul? Bu, hari ibu merene niatnya apa? Ngaji. Luar biasa. Amun ibu niatnya ngaji, jere kitab arane kitab Tangkihul Kaul karangan Senawi Witanara. Mungkin nanti maning taqala liya ta'alama ilman gufira lahu qabla yaqtua. Barang siapa yang melangkahkan dua kakinya liya ta'alama ilman, untuk apa? Menuntut ilmu. Gufira wis den hampura lahu kadwe siman qabla ayaqtua, sedurunge berangkat. Mantep apa ora tuh? Mantep apa ora? Ibu baru ngomong kayak gini doang. Tuti sira ngedelang ego lejing emak sing primen kama sing warna pink gambar Hello Kitty. Ari marep apa kon nggawa lejing marep ngaji kone bukan ngongkong udah pakai lejing. Baru ngomong kayak gitu doang. Menurut hadis itu sudah diampuni dosanya sebelum berangkat. Amin ya rabbal alamin, insya Allah. Bu, Pak, ngaji iku hukumnya apa mang? Wajib, fardu ya. Fardune fardu kifayah apa fardu ain? Fardu ain. Berarti pada kalian puasa Ramadan ya, sama kayak sholat 5 waktu ya. Kalau tidak sholat 5 waktu dosa apa enggak? Disiksa enggak sama Allah? Kalau tidak puasa Ramadan dosa apa enggak? Disiksa enggak sama Allah? Kalau enggak ngaji dosa apa enggak? Dosa teh.
Kadang-kadang kita mah sadar bahwa kalau kita nggak sholat dosa. Kadang-kadang kita memalu tuh kalau misalnya orang lain puasa, kita kagak puasa. Ya, jebolnya juga di dalam kamar karena tahu bahwa itu dosa. Tapi anak sing ngaji deke, cuek baik. Iya tah? Woi, anak sing jamiah ning majlis, anak sing ngaji menang baik deke. Remen. Ketika kita tidak sholat 5 waktu dosa, tidak ngaji pun dosa karena itu fardu ain. Betul. Coba luruskan mindsetnya, pola pikirnya diluruskan. Kadang-kadang kita mah nggak ngaji cuek aja, ngerasa nggak dosa. Padahal nggak ngaji, nggak sholat, nggak puasa Ramadan, sama-sama dosa. Cuman bedanya begini Pak, kalau ngaji itu muakotatan. Apa itu muakotatan? Kanggen waktu-waktu. Sholat maghrib jam 6 maghrib, betul. Sholat dohor jam 12 siang, betul. Ini namanya muakotatan. Puasa Ramadan tanggal 1 Ramadan, muakotatan. Ngaji guer muakotatan, tidak ditentukan waktunya, mau kapan saja boleh. Mama ngaji sebulan sapisan oli ora? Oli. Ibu ngaji seminggu sapisan oli ora? Bapak ngaji setiap malam, bagus apa tidak? Bagus, karena gue muakotatan, tidak ditentukan mau kapan saja. Nih saya tanya lagi, Bu, sholat 5 waktu, sholat wajib ada batalnya nggak? Ada ya. Puasa Ramadan ada batalnya nggak? Ada batalnya. Kita lagi sholat Allahu Akbar entut, batal orang. Kita lagi puasa Ramadan ngerebek ning banyu kentut bruk, batal orang. Batal. Ada batalnya fardu ain. Hanya ngaji satu-satunya fardu ain yang kagak ada batalnya. Bapak ngaji arep mengkenen be, ibu ngaji arep mengkenen ki. Batal orang. Hah? Mengkenen ki. Batal orang. Orang ana sing mengkenen be ki. Batal orang. Orang ana sing nyelidung bening tiangku. Batal orang. Ana sing nundutan. Ada yang ngantuk aja batal orang. Ana sing ngobrol be batal ora. Ana sing ngopi be batal ora. Ana sing ngomongaken mertuane bae batal ora. Ngaji satu-satunya fardu ain yang kagak ada batalnya. Kalau kita sholat takut diterima apa enggak sholatnya, batal apa enggak puasanya, kita masih ragu. Tapi ngaji mah laka batal emang, ngaji mah laka batal teh. Setiap kita datang ke majelis taklim digaransi sama Allah pulangnya pasti bawa pahala, insya. Mantep ora? Mantep ora? Ini saya ngasih motivasi ngaji dulu ya, nanti pembahasan roja mau belakangan ya. Ini ngasih motivasi dulu. Menurut saya nih ya, menurut saya gitu, bukan saya tidak lihat di kitab. Menurut saya perempuan sama laki-laki kalau ngaji pahalanya pasti banyakan perempuan. Klemen tak? Laki-laki namun ngaji itu asal pakai sarungnya aja di jalan. Benar orang? Pecinya gemengsol. Tapi coba wong wadon anu arep ngaji jam 8, jam 4 wis siap-siap wis dandan, betul? Apa yang pertama kali disiapkan? Warna kerudung. Lah gua mau pakai kerudung merah lah, tapi itu si Marni pakai kerudung merah enggak ya? Malas gua barengan sama dia. Irang aja irang. Kayak si Tuti kayak nema ilokan ngego ikut kerudung irang. Ora lah, ora sida. Mikir-mikir kayak mau konon doang 2,5 jam teh. Belum mereknya. Gua pakai Zazkia Meka, Robani, apa El Jata. 2,5 jam mikir mau konon doang. Ya dah. Setelah warnanya, mereknya, cara pakainya saya mau kayak gimana ya? Mau pasmina, ora pasmina. Ngacir ning kene iki. Mau pakai pasmina apa pakai cek bel? Cek bel itu cekek belakang. Cek bel tuh kasih teteh tuh cek bel.
Iya kan? Ya macam-macam pokoknya mah. Oh perempuan mah. Setelah itu ngacanya 17 kali. Oke, kanan kiri cantik. Kanan kiri cantik. Coba kabehan ya bareng ya Bu ya. Sing ora milu disulan 7 baris di jidat. Awas. Kalau saya ke sini kanan, kalau ke sini kiri, kalau ke tengah cantik ya. Ya, kita be wong lanang aja diajaki guys. Yuk, 1 2 3. Kiri. Sepisan maning. Kanan. Yang kencang. Diajaki edan ke lembah. Sama suaminya nurut apa enggak itu ya? Sama saya nurut banget nih. Janda ada nggak janda? Anak seriusan nih? Ini. Mungkin nih. Teteh yang sudah janda, jangan mudah tergoda. Selfie di mana-mana, akun TikTok dihapus saja. Mending pergi mengaji. Jamaah, alhamdulillah. Jadi begini, ngaji tadi apa hukumnya? Fardu tidak ada batal, pasti dapat pahala. Tuh, maka kita harus rajin ngaji insya. Karakteristik orang ngaji beda-beda. Ada yang pas datang assalamualaikumnya kayak gini, assalamualaikum. Anak katanya orang dulu. Assalamualaikum, pengen kedelang apa nih kan? Gagelangnya ya. Ada yang kayak gini, ada kayak gini nih. Gua mah di sini gerah, gua mah gerah. Ada nggak yang kayak gitu? Ada nggak? Pengen kedelang apa nih? Kalungnya orang apa? Kalung dewek, gelang dewek, aja usil. Sing usil mah sing ora duwe, ora apa-apa wis. Yang penting banget ngaji. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah yasin habibillah. Salatullah salamullah ala rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Bapak Ibu sekalian, malam ini pengajian jangan sampai dilupakan, sebab itu wajiban. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Dengan wasilah mengaji, hidup kita diberkahi. Anak-anak baik budi, istri disayang suami. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Kalau ngaji pengen afdol, jangan kebanyakan ngobrol. Kalau ngaji pengen afdol, jangan kebanyakan
Jamaah. Jamaah. Alhamdulillah. Oke, kita sudah bersolawat, kita sudah memanjatkan puji syukur, kita juga sudah tahu ngaji itu pahalanya seberapa, motivasi ngaji itu apa. Sekarang kita ngaji tentang Isra Mi'raj. Kita harus tahu dulu definisi daripada Isra Mi'raj, ta'rif daripada Isra Mi'raj. Apa Isra, apa Mi'raj? Isra iku ta'rife, pengertiannya buat tawajuhun Nabi sallallahu alaihi wasallam lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Artinya apa? Isra itu berjalannya Nabi Muhammad lailan waktu malam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Jadi kalau yang disebut Isra itu horizontal ya, begini horizontal bukan? Iya, kayak gini vertikal ya. Apa kebalik? Bener ya? Yang disebut Isra itu berjalan, Mi'raj itu naik. Siap ya? Kalau saya ngomong Isra berjalan, Mi'raj yang kencang ya, awas. Isra Mi'raj, Isra Mi'raj. Suami ibu tiap malam lah loh. Aduh, kayak si Mamang konek ngajak kan ngerabi ini apa sama istrinya. Nong Mi'raj yuk. Asik. Jamaah yang dirahmati Allah, rangkaian peristiwa Isra wal Mi'raj diawali dengan pembelahan dadanya Rasulullah. Kangjeng Nabi Muhammad dibelah dadanya min sigrati nahrihi ila asfali batni. Nabi Muhammad dibelah dadanya ila asfali batni, tuma kemarin sore-sore wetenge Nabi. Jadi Nabi itu sebelum Isra dibelah dulu dadanya. Woi. Itu orang Arab jahiliyah ketika mengetahui Nabi Muhammad itu dibelah dadanya kagak ada percaya, tidak pada percaya. Kalau bahasa kitanya mau mengkenen dia, Mat, bener ente dibelah dadanya? Betul. Bohong si Rama, pembohong kamu Muhammad. Kenapa? Masa iya orang dibelah dadane urip? Masa iya wong dibelah dadane urip? Orang ngandel kita Muhammad. 1400 tahun yang lalu tidak ada orang Arab yang percaya kalau dibelah dadanya itu masih hidup. Dikira Nabi Muhammad berbohong. 1400 tahun sudah berlalu. Sekarang kalau ngomong dibelah dada hidup, atau enggak aneh? Betul. Ada orang dadanya dibelah operasi jantung. Di operasi jantungnya dibelah. Sampai-sampai dimasukin apa tuh? Ring sepeda ya? Dimasukin apa? Ring. Dibelah dadanya. Hidup apa mati? Banyak nggak yang hidup? Banyak. Allahu Rabbi. Berarti Isra Mi'raj itu ingin memberitahukan kepada kita, kalau Isra Mi'raj dilihat dari segi teknologi, pertama Isra Mi'raj itu adalah memberitahukan teknologi ilmu kesehatan. Zaman sekarang orang dibelah dada, bahkan ibu-ibu banyak yang dibelah perutnya ya. Bener orang? Apa koranek? Sesar, urip apa orang? Alhamdulillah, si urip mau urip, si mati mau mati. Jadi zaman dulu mah nggak percaya dibelah dadanya itu hidup lagi. Sekarang terbukti bahwa Nabi Muhammad tidak berbohong. Ada teknologi yang namanya pembelahan dada. Jamaah, jamaah, alhamdulillah. Kemudian Nabi Muhammad diberikan inventaris. Apa inventarisnya? Berupa hewan bernama buruk. Kalau di dalam kitab Dardir, di dalam kitab Isra wal Mi'raj, yang namanya buruk itu wahuwa dabatun abyadun tawilun.
adalah hewan yang berwarna putih sikile dawa. Ya teh. Woi. Itu Nabi Muhammad bilang bahwa beliau lailan cuman semalam. Kagak ada yang percaya, Pak. Pak, orang Arab. Kata orang Arab, saya juga pernah ke Masjidil Aqsa dagang. Itu 1 bulan berangkatnya, 1 bulan pulangnya. Ente mah bohong, Mat. Kalau bahasa kitanya gitu. Woi, 1400 tahun berlalu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kalau di Google Map itu 1460 km. Kalau kita naik onta mungkin 1 bulan. Kalau naik mobil 17 jam. Kalau naik pesawat Boeing kayak Garuda Indonesia tuh cuma 2 jam. Tapi kalau naik pesawat yang namanya jet tempur F-16 ultrasonik buatan Amerika hanya 1 jam. Kecepatannya 1500 km per jam. Berarti kalau kita dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa naik pesawat itu cuma 1 jam, Pak. Ini teknologi buatan Donald, apa sih presiden Amerika itu? Donald Bebek dulu. Diculik sih lah. Donald Trump. Ini mah langsung daripada ciptaan Allah. Kenapa harus diragukan? Idza arada sayan ayyakula lahu kun fayakun. Allah sekarang aja sudah terbukti. Naik haji lagi bengen mah jerema ya 4 bulan. Betul lah. Tahun 70-an mah tuh yang. Sekarang mah cuma berapa? 40 hari doang. Tuh. Ini teknologi. Berarti Isra Mi'raj ingin memberitahukan kepada kita adanya teknologi pesawat terbang. Jamaah. Jamaah. Alhamdulillah. Terus Nabi Muhammad dalam perjalanannya diberikan ibrah, diperlihatkan peristiwa-peristiwa banyak sekali. Di antaranya Nabi melihat baina aidihim lahmun nadijun wa lahmun akharu khabisun. Orang yang tangan kanannya pegang daging matang, tangan kirinya pegang daging mentah, pegang daging busuk. Tapi ternyata orang itu pilih daging busuk. Ini ibrahnya apa? Apa itu ibrahnya? Ternyata orang yang seperti itu adalah orang yang suka selingkuh. Woi, pengen orang lakinya selingkuh, orang dandan sing prigel. Orang pengen selingkuh, amun lakine Arab turu malah ngegenas sopel. Anak semua orang anak. Bukannya pakai minyak wangi disemprot, malah pakai sopel dicium pahit. Allahu Akbar. Bo, layani suami kalau kagak mau selingkuh mah nih, kalau mau tidur pakai minyak. Atau biarin habisnya daripada pakai minyak buat tukang ojek. Ada aja pakai minyak mau ngojek, enak aja gomah. Tidur sama suami pakai sopel tadi enak. Allahu Akbar. Jamaah weh wong lanang amun rabi pengen prigel tuku kaken skincare. Bener ora teh? Bener ora teh? Ini mah istri pengen cantik bukannya dibeliin skincare, malah dibeliin tepung sajiku. Atau bukannya cantik malah kriuk. Allahu Akbar. Beliin MS Glow Lightening Cleansing Day Cream Facial Wash Serum. Hah? Serum Lightening Cleansing Day Cream Facial Wash Serum. 1 juta harganya 1 paket. Betul. Ada ibu-ibu bilang sama suaminya, bang saya beliin skincare dong. Pira nong hargane? 1 juta. Dijawab nang lakine, nong aku mencintaimu apa adanya. Lah, pelit deh kumaya. Beliin pak, beliin. Ada kok yang rada murahan, ada Skintific. Skintific mah 1 paket 350.000. Kalau pakai cushion 500.000. Berora cushion, berora. Ana maning Garnier. Garnier mah ada 2, ada Garnier Sakura Glow, ada Garnier White Glow.
Sakuraglau 450.000, white glow 550.000, dapatkan di keranjang kuning. Wanita zaman sekarang online hobinya asik-asik jos, siap ya. Wanita zaman sekarang online hobinya Shopee, Lazada, Tokopedia jadi hiburannya. Belanja sekarang gak usah datang ke tokonya, cukup ngejedok ning umah, pencet HP-nya, paket. Suara yang sangat digemari perempuan tapi dibenci oleh laki-laki. Bener orang mang? Wih, anak wong lanang ya sore-sore lagi dodok di ngarep rumahnya, duduk aja kayak gini, ada tukang paket atas nama Sarwiti. Oh iya, itu istri saya. Sarwiti memang ngumpet ning WC. Wis seru deh kayak mana aplikasinya. Iya, ada aplikasinya ya. Orang gelem mayar, betul. Akhirnya tukang paket 2,5 jam nonggoni. Marah tukang paket, "Mang, atuh premen iki kita wis nonggoni 2,5 jam. Atuh kita harap ngantar mana sing sejene." Jadi laki mah kene, "Atuh premen rabi kita lagi ngisi." Atuh kan iku labi mamang, atuh talangi ge mang. Pira emang 200.000. Ditalangi 200.000. Kira-kira digantiin apa kagak? Gantiin apa kagak? Nggak bakal digantiin. Makanya kata saya, laki-laki jangan duduk di depan rumah jam 4 sore sampai jam 6 sore. Ada tukang pak, suruh bayarin pak, kagak bakal diganti. Cukup saya aja yang jadi korban. Bu, tapi saya pesen kalau pakai skincare makainya yang bener, pakai tutorial bu. Ini mau pakai skincare orang bisa ngenggone, raine doang sing glowing, ya raine doang sing glowing. Pas lehernya pakai telur puyuh. Yang bener kita jamaah. Terus banyak ya peristiwa-peristiwa, saya tidak akan membacakan semua ya, banyak. Kemudian Nabi naik ke langit pertama, bertemu dengan Nabi Adam. Di langit kedua bertemu dengan Nabi Isa dan Yahya. Di langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf. Di langit keempat bertemu dengan Nabi Idris. Di langit kelima bertemu dengan Nabi Harun. Di langit keenam bertemu dengan Nabi Musa. Di langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim. Di Sidratul Muntaha mendapatkan perintah sholat. Siap ya? Siap, ayo. Di langit pertama bertemu Nabi Adam. Di langit kedua bertemu Isa Yahya. Di langit ketiga bertemu Nabi Yusuf. Di langit keempat bertemu Nabi Idris. Di langit kelima bertemu Nabi Harun. Di langit keenam bertemu Nabi Musa. Di langit ketujuh bertemu Nabi Ibrahim. Di Sidratil Muntaha mendapat perintah sholat. Sholli wa sallim daiman ala Muhammad. Sholli wa sallim daiman ala Muhammad. Wal ali wal ashabi
acara Isra Mi'raj, acara maulid jangan hanya seremonial saja, ngentekakan beras doang. Bagaimana maulid, bagaimana rojab supaya hasil ini maulid dan rojab itu tujuannya adalah untuk mengikuti lampah lakune Nabi. Betul. Untuk mengikuti akhlak Nabi. Bagaimana Nabi berakhlak dengan tetangga, bagaimana Nabi berakhlak dengan keluarga. Nabi mah tetanggane ana sing ngelempari tai, ana sing ngeludahi. Betul. Dendam apa enggak Nabi? Orang yang ngeludahi sakit, Nabi orang pertama yang nengok. Orang kayak wong kene ya tah. Ana wong gering ditakon dipi, deke iku jamaah pengajian apa duduk? Duduk. Ih wis aja ditengok. Ana sih muka anak. Ana ora sih muka anak. Hei, akhlak ibu-ibu pengajian, akhlak bapak-bapak pengajian, tunjukkan bahwa ini adalah akhlak Nabi. Walaupun ada tetangga yang tidak ngaji, tengok. Siapa tahu nanti kalau sudah sembuh mau ngaji. Ini akhlak Nabi. Bu, ini masya Allah benci aja sama tetangga. Betul. Selek aja sama tetangga. Tetangga beli enmek, dia sibuk beli paramek. Tetangga beli mio, dia sibuk beli koyo. Betul. Tetangga beli mobil kijang, dia malah kejang. Tetangga beli Xenia, dia malah amnesia. Tetangga beli Pajero, deweke panas jaba. Tetangga beli mobil sedan, tadinya waras jadinya waras jadi. Allahu Akbar. Jaga akhlak dengan tetangga. Ini adalah akhlak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhlak dengan orang tua. Awas, terutama ibu, bapak, mertua. Wih, iki mah berantem baik kalau mertua. Iya tah. Biasanya ibu-ibu seneng konflik. Woi, dua mertua wis tua, wis ompong, bukannya dibeliin roti, malah digegetas. Anak sih muka anak. Airnya dilamoti, begegetasku ya, gulane. Pas wis dilamoti pan entek gulane ya, dijemur. Pas wis dijemur digoreng maning. Dipanjirakan yang celobong. Anak mantune kamengan. Wih, langsung be dipangan mantune. Enak mah, iki gurih, renyah iki mah. Pokoknya mah bumbune. Oli sing sapa mane, tipe oleh sirang agawa. Penoleh kita mama ada gulanya, terus dikenyotin rumah. Awas tuh. Akhlak sama suami. Jadilah perempuan yang berakhlak. Jadilah perempuan yang qoniatan bima razaqallah. Perempuan yang merasa cukup dari rezeki suami yang diberikan Allah. Woi, ini mas suami gaji 600.000 ngebangkit pengen ngeridit PCN. Anak semua orang anak. Woi, halimu ribu laki nih. Isuk-isuk mangane pok mie doang. Awan-awan nutrijel. Bengi-bengi mangan proma doang. Motore lunas, lakine modal. Awas. Bu, ibu, jadilah istri yang qoniatan bima razaqallah, selalu merasa cukup atas rezeki suami yang diberikan Allah. Perempuan zaman sekarang mah kayak gitu, Pak. Kalau kita banyak duit, lagi dipakai sama bos, dagang lagi rame, penghasilan gede, gimana ngomongnya? Memiliki kamu anugerah, kau perhiasan yang kupunya. Pas laki ini dipecat, usahanya bangkrut, dagang cilok ora payu. Premen ngomongnya, sengsara aku sengsara, oh karena dia. Sengsara, sengsara, sengsara. Jadilah istri yang berakhlak. Jamaah, malam ini saya bawa teman saya mau berbagi kebaikan, yaitu mau membagikan kalender ya Ustadz ya. Iya, silakan dibagikan.
Kalender. Kalender ini adalah isinya tentang brosur umroh. Jadi siapa sing arep umroh ning dheweke Ustadz Khairul Anam kumaha ning Talok. Ya, baturan kula. Be, yang mau umroh silahkan hubungi beliau. Bagi kakak enggak? Iya. Ustadz boleh dicicil kagak? Boleh. Ya dah, Ustadz boleh ya? Boleh Bu, boleh dicicil. Bulan iki ngawawi embe, bulan gue isuk ngawawi kebo dicicil. Nggak Bu, benar bisa dicicil, bisa nabung. Silahkan kalau mau umroh. Di saya mah ada tukang ojek hebat, tukang ojek. Ya, untung 10.000 ngojek, dapat 10.000 buat umroh. Besoknya dapat lagi 20.000 buat umroh. Ternyata istrinya namanya Umrohtul Hayati, si umroh. Ayo Ustaz, silakan langsung aja ya. Saya lanjut ya. Pokoknya ada nomor HP-nya. Nih Ustadz Khairul Anam, rumahnya dekat di Talok. Nanti Ibu kalau mau umroh dengan beliau bisa dicicil, bisa ringan harganya. Hubungi Ustadz Khairul Anam. Kita ini oleh apa gini? Silakan. Enggak, teman saya ini ya. Bu, silakan ya. Ini mah gratis. Orang di apa nih? Orang di Konmayan gratis. Silakan. Jamaah cukup ya Ustadz ya, cukup ya. Pokoknya hubungi aja, ada nomor HP beliau di situ di kalendernya. Ayo dicukup orang bayar orang. Ya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Woi, akhlak sama suami. Masarotahu bijami'i umuriha. Selalu menyenangkan suami dalam setiap perkara. Bu, menyenangkan suami dalam setiap perkara. Amun laki lagi ngubeng, lagi puyeng endase aja dipit pengen apa-apa. Biasanya suami kalau lagi puyeng endase endasin duhur lan endasin sor ngubeng ngeluk, endasin duhur endasin sor ngeluk biasanya. Amun laki iku lagi ngubeng, ibu hibur masarotahu bijami'i umuriha. Selalu menyenangkan suami dalam setiap perkara. Kita bayar. Menghibur suamiku tuh gampang. Punya enggak ibu anduk bolong? Dua orang anduk bolong. Amun suami lagi puyeng gini aja. Pakai anduk bolong. Lewat depan suami. Zek. Lewat. Zek. Gusek pas ning arep laki merosot mengkodanku carane menyenangkan suami. Bu, tawari lakine dipijit, woi pupunya dipijit ki, pahanya dipijit. Abang mau yang mana? Kopi apa susu? Abang mau ngopi dulu apa abang mau nyusu dulu? Kalau abang mau ngopi, neng punya kopi kapal api. Kalau abang mau nyusu, neng mau buka dulu. Dibuka kaleng susu maksudnya. Jamaah ya, setiap ada pelajaran ya, ini ada kuis. Woi, ada kuis ya, anak kuis oleh anak dia hadiah disiapakan anak sing Arab ning Arab aran sing Arab aneh korek. Ayo siap ibu-ibu anak bapak-bapak. Ora apa dia ngomongaken baik? Oke, siap. Soal nomor pertama. Nabi Muhammad waktu Isra Mi'raj ya, peristiwa pertama kali yang dialami oleh Nabi Muhammad ketika mau Isra wal Mi'raj adalah peristiwa si merene Bu. Merene. Di pintar sih ibu ya. Merene. Cair gimana cair?
Masih ana lah kayak gini. Mik kayak masih ana. Yes. Bu, mereka Bu. Iya ringas sih. Ini single apa double ini? Dia laki. Wes, cekel. Arane siapa? Kuna. Biuna. Lakinya siapa arane? Medi. Mang Medi. Oke, nih ya. Kula arep takon, ibu ini namanya siapa? Jawab sambil tipis-tipis. Kuna. Nama saya Ibu Kuna. Kayak nama artis gimana ya? Siap ya, ulangi ya. Boleh. Ibu ini namanya siapa? Kuna. Nama saya Ibu Kuna. Mungkin enggak? Iya. Ulangi ya. Ibu ini namanya siapa? Ibu Kuna. Ya wis, berapa Pak? Oke. Kanjeng maukah wis baru ya? Kanjeng Nabi Muhammad sedurunge Isra dadanya dibelah jepit ya. Oke, anak maning pertanyaannya. Biasa iku menjebakan sing gampang. Nabi Muhammad lahir di kota Mekah, bener apa ora? Benar. Bener. Tanggal 12 Rabiul Awal, bener ora? Benar. Tahun gajah, bener ora? Pertanyaannya gajahnya anak pira? Anak Roro lanu madon. Iya, anak-anak ya. Gajah ladang dan gajah ladang, bener sih pinter. Seorang-orang. Keslah. Bukan mau Medi nih marah nih kita. Oke, adik ya. Ayah. Om Medi ini anak. Oh iya. Bu, satu lagi, Pak, satu lagi. Nabi Muhammad ketika naik ke atas langit, di langit ketiga bertemu dengan Nabi siapa? Siapa bukan? Siapa? Usup, ya wis berane, usup je. Mana? Iya berane. Berane teh. Usup je. Mau Yusuf usup. Ini suara apa? Emang iki sing jawab. Oh iya wis berane. Ini moga mikir. Arane siapa? Ibu Juju. Dua laki. Dua dong. Siapa arane laki nih? Kang Derajat. Iku mau sedurungnya nikah siapa yang nembak pertama kali? Kang Derajat dong. Iya tahu. Ayah. Pertanyaannya begini. Tadi udah bener ya, di langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf. Tepuk hebat. Tepuk hebat. Masya Allah, Barokallah. Bu Juju hebat. Asik. Bu Juju, Nabi Muhammad aran abahe Abdullah, bener ora? Bener. Ibune Siti Aminah, bener ora? Benar. Kakeknya Abdul Muthalib, betul apa tidak? Siapa nama neneknya Nabi Muhammad? Ya kan ibune anak, bapaknya anak, bapak tua anak, masa neneknya nggak ada? Iya dah. Oh ya lah kan gara-gara Siapa arane? Nenek Muthalib kan? Neneknya Nabi Muhammad itu namanya Fatimah, sama kayak anaknya Siti Fatimah. Iya sama, ya namanya. Bu Cucu, atur non ya? Oke, adik-adik. Iya, ampurannya. Salam ning Mang siapa mau kah? Mang Sudrajat. Mudah-mudahan diangkat derajat.
Mudah-mudahan balik saking pengajian Bu Juju diangkat derajat. Jamaah alhamdulillah aran kula Muhammad Supri disebutnya Ustadz Unyil akeh jaraning TikTokku kita mah wis 10.000 iki ne followe. Ih serius ya. Kula umahane di Kampung Pekong, Desa Saga, Kecamatan Blaraja. Dari sini ke Kresek tuh ya. Dari Kresek terus ke Sentiong. Habis dari Sentiong ada rumah makan Ngayem, itu Ngayem tahu? SMA 19 belok kiri. Nanti ada rumah warna putih yang paling megah, yang paling gede. Itu rumah tetangga saya. Namanya Haji Sadat, tukang amandel. Tuh saya di belakangnya ya. Bu, saya mau berangkat, istri saya pakaiin sorban. Istri saya kan soleha, selalu pakai BH. Jadi Rabi kita mengkene, Abi mau berangkat, iya. Berangkatlah sayang, hati-hati di jalan, doaku semakan, mohon kepada Tuhan. Wong wadon anu mukon anak kepengene ya ditakon nang kula Umi pengen apa langsung dibalas, aku tak minta oleh-oleh emas permata intan berlian, yang kuharapkan Abi pulang diberkatin dan di Amplopi. si kenceng mang diberkatin dan di ampura ya panitia ya, jangan dianggap ya bercanda, jangan dianggap bercanda, jangan dianggap bercanda. Pak, Bu, tangannya ke atas, tangannya ke atas semua. Dadah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.